Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rapil Maram Sibuya, NPM 2208260190. Jadi di sini saya akan menjelaskan mind map di blok MOI ini tentang anti helmintik dan juga antifungal. Jadi pertama terlebih dahulu yaitu ke anti helmintik terlebih dahulu yaitu obat untuk infeksi cacing atau helmin. Jadi klasifikasi helmin ini ada terbagi dua, ada nematoda dan ada cestoda. Nematoda atau cacing gila ini ada jenis-jenisnya seperti Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, Enterobius vermicularis, hookworm atau Ankylostoma atau Necator, ada juga Strongyloides stercoralis dan juga Trisinella spiralis. Kalau yang Cestoda atau cacing pita ada Taenia saginata, Taenia solium, Hymenopeltis nana, dan juga Dipilobothrium latum. Jadi klasifikasi anti helmintik ini ada terbagi menjadi tiga. Ada eh, terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada benzimidazole, yaitu kerjanya luas. Yang kedua ada imidazothiazole untuk cacing pita dan juga yang lain-lain. Jadi yang pertama dulu benzimidazole kerjanya luas. Contoh obatnya ada albendazole, mebendazole dan juga thiaibendazole. Kalau yang imidazothiazole dia itu untuk cacing pita. Contoh obatnya ada praziquantel. Dan yang lain-lainnya itu ada ivermectin, pirantelpamol, niclosamide, levamisol. Mekanisme kerjanya itu obat-obatnya ini kalau benzimidazole ini menghambat polimerase tubulin menyebabkan terganggunya pembentukan mikrotubulus sehingga cacing kehilangan energi dan juga mati. Kalau ada kalau mekanisme kerja praziquantel ini meningkatkan permeabilitas kalsium pada membran cacing, menyebabkan kontraksi otot dan juga menyebabkan paralis sehingga cacingnya mati. Ada juga yang mekanisme kerja dari obat ivermectin yaitu mengikat kanal klorida yang diaktifkan glutamat sehingga terjadinya hiperpolarisasi sehingga menjadi paralis dan juga cacingnya mati. Ada juga niclosamide, cara kerjanya itu menghambat fosforilisasi oksidatif di mitokondria cacing sehingga menyebabkan deplesi energi sehingga membuat cacingnya jadi mati. Indikasi utama indikasi utamanya itu yang pertama ada Ascaris, Trichuriasis, Enterobiasis. Ada juga cacing tambang atau hookworm, adanya Strongyloidiasis, Taenisis, Cysticercosis, dan juga ada filariasis, kombinasi dan juga lain-lain sesuai jenis obat. Efek samping dari obat-obat ini ada mual, muntah, nyeri perut, yang kedua ada diare, yang ketiga pusing, sakit kepala, yang keempat reaksi alergi, dan yang kelima peningkatan enzim hati, dan biasanya itu jarang. Oke, selanjutnya ke antifungal, yaitu obat untuk infeksi jamur. Jadi klasifikasi antifungal ini ada empat kategori obatnya. Ada yang polin, yaitu contoh obatnya ada amphotericin B dan juga nystatin. Kalau yang B ini ada azol, yang A itu imidazol. Nah, contoh obatnya ada ketoconazole, clotrimazole, miconazole. Kalau yang B triazolnya ada fluconazole, itraconazole, voriconazole, foscanazole, isavuconazole. Yang C-nya eci echinocandin yaitu contoh obatnya ada caspofungin, mikafungin, anidulafungin. Yang ke yang yang D-nya ada alilamin yaitu contoh obatnya terbinafin dan naftifin. Contohnya ada obat-obat lain juga seperti griseofulvin dan juga flu flukitosin. Jadi mekanisme kerja dari obat ini yang pertama ada yang polin, yaitu berikatan dengan ergosterol pada membran sel jamur menyebabkan membentuk pori dan juga menyebabkan kebocoran isi sel sehingga jamurnya mati. Yang kedua ada azol, dia itu menghambat enzim lanosterol 14 A. Demetalis menyebabkan menghambat sintesis ergosterol menyebabkan membran sel tidak stabil. Contoh obat ketiga ada yaitu echinocandin yaitu mekanisme kerjanya menghambat sintesis beta 1,3 D glukan pada dinding sel jamur menyebabkan dinding sel lemah dan menyebabkan lisis. Yang keempat ada alilamin yaitu menghambat enzim
skualen, epoksidase, dan menyebabkan penumpukan skualen toksit dan juga menghambat sintesis ergosterol. Contoh obat yang kelima, mekanisme kerjanya menghambat mitosis jamur dengan mengganggu pembentukan benang spindel. Jadi, indikasi utama kita berikan obat infeksi jamur ini yang pertama ada kandidiasis oral, vaginal, dan juga sistemik. Yang kedua ada dermatofitosis, yaitu tinea, kurap, dan kutu air. Yang ketiga ada pityriasis versicolor. Yang keempat ada aspergillus. Yang kelima ada cryptococcus. Yang keenam ada histoplasmosis dan juga blastomycosis. Jadi efek samping dari obat jamur ini ada biasanya terjadi gangguan gastrointestinal, yang kedua peningkatan enzimati, yang ketiga reaksi alergi atau ruam, yang keempat ada nefrotoksisitas, yaitu terutama amphoterisin B. Ada juga terjadi bisa juga terjadi hipokalemia karena obat amphoterisin B. Jadi eh, prinsip umumnya itu memilih obat berdasarkan jenis cacing atau jamur dan juga dosis tunggal atau sesuai regimen, pertimbangkan kehamilan dan fungsi hati, dan juga pencegahan resistensi dengan penggunaan tepat dan juga edukasi keberhasilan, edukasi kebersihan dan sanitasi. Jadi perbedaan utama dari anti helmintik dan antifungal ini beda targetnya. Kalau anti helmintik ini targetnya ke cacing, nematoda, cestotoda, dan trematoda. Kalau yang antifungal itu targetnya ya jamur seperti yes, mold, dan dimorphic. Bisa perbedaan utama juga karena struktur targetnya. Kalau di anti helmintik itu kita targetnya itu ke mikrotubulus otot, kanal ion, dan juga energi sel. Kalau di antifungal, struktur targetnya itu ergosterol, dinding sel, asam nukleat, dan juga mitosis. Perbedaan utama juga karena contoh obatnya juga ada. Kalau antihelmintik obatnya beda, ada albendazole, praziquantel, ivermectin. Kalau di antifungal obatnya ada nistasin, azole, amphotericin B, dan juga terbinafin. Perbedaan utama juga terakhir itu ada di lokasi infeksinya. Kalau di anti helmintik itu biasanya di usus, jaringan, darah, tapi tergantung spesiesnya juga. Kalau antifungal itu lokasinya itu biasanya di kulit, mukosa, organ dalam, dan juga sistemik. Dan ini ada referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.